berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover. Malam hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan dalam program Rest in God. Kita percaya bahwa apapun pergumulan, apapun beban berat kita di dalam Tuhan Yesus, Tuhan akan memberi kita kelegaan karena Dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan." Mari kita hampiri Dia dengan pujian dan penyembahan kita, dan kita serahkan, kita bawa semua beban berat kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan, semua beban berat kami, karena kami percaya Tuhanlah sumber pertolongan, Tuhanlah yang bisa memuaskan dan memberi kelegaan dalam jiwa kami. Dan kami juga ingin memberikan korban syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Kiranya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan, dan Engkaulah yang sungguh-sungguh dimuliakan dalam acara ini. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi?
Puji Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa, telah merubah hidup kita, telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Cuma kadang-kadang dalam realita hidup kita masih sering ketemu, atau bahkan kita mengalami bagaimana kita mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan hal-hal yang buruk, hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya kita tahu itu tidak baik. Ada kesulitan-kesulitan seperti itu. Salah satu dari hal-hal buruk itu adalah kecanduan. Ada banyak orang Kristen terikat, terpenjara dengan kecanduan tertentu sehingga hidupnya tidak bisa bertumbuh maksimal. Perubahan hidupnya di dalam Kristus juga tidak bisa bertumbuh dengan baik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya beri kesempatan, mungkin ada yang mau cerita kaitannya dengan masalah kecanduan ini. Kebetulan saya Pak, saya pernah mendengar gitu ya Pak ya, ada pelayan di gereja gitu ya Pak. Dia setelah jadi biasanya kan ada pelayanan di gereja itu kan ada masa persiapan gitu Pak ya, masa persiapan untuk dia melayani hari Minggunya. Jadi setelah persiapan itu dia itu kebetulan kecanduannya itu adalah melihat situs-situs pornografi gitu Pak. Jadi setelah melakukan persiapan itu seringnya tuh dia melihat situs itu gitu loh Pak. Iya. Nah, itu mungkin itu salah satunya kali ya Pak ya. Iya. Pornografi hanya salah satu dari bentuk kecanduan yang mengikat kehidupan banyak orang. Karena kecanduan itu kan suatu kondisi yang memperbudak jiwa seseorang tuh. Karena begitu terikatnya, begitu diperbudaknya dengan hal-hal yang sudah
jadi candu bagi dia ya, itu membuat seseorang ketika dia berusaha untuk keluar dari situ, justru dia mengalami situasi yang sulit, bahkan mungkin bisa menyebabkan trauma yang cukup parah ini kalau dia harus keluar dari situ. Karena itu sudah melekat di jiwanya, sudah menyatu dengan dirinya, dan dia tidak berdaya untuk mengikuti. Bentuk kecanduan itu sebenarnya macam-macam, tidak hanya pornografi, bisa hal, misalnya merokok pun bagian dari kecanduan, alkohol bisa jadi kecanduan, narkoba bisa jadi kecanduan, obat-obat terlarang bisa jadi kecanduan, bahkan mungkin ada yang kecanduan dengan televisi di masa dulu lah. Kalau sekarang mungkin bentuknya kan beda, sosmed, internet gitu ya. Jadi kecanduan-kecanduan seperti itu, game online gitu bisa seperti itu. Atau mungkin bagi sebagian orang dianggap sepele, tetapi sebenarnya juga serius. Ada yang kecanduan, misalnya kecanduan makan. Itu kan ada orang yang kecanduan makan itu begitu sulit untuk lepas, kecanduan kerja, kecanduan dan bentuk-bentuk hobi begitu ya. Saking kecanduannya kan ada orang yang kecanduan olahraga sedemikian rupa, Kecanduan shopping sehingga juga, kecanduan shopping itu emak-emak itu. Nah, itu yang membuat banyak suami rajin berdoa itu. Karena kalau ngajak istri ke mall itu doa syafaatnya kenceng. Ya, ada berbagai macam. Ada yang sifatnya memang jadi kecanduan itu bisa berbahaya secara fisik juga, tapi sebenarnya juga enggak, tapi juga bahaya secara tubuh. Tapi inti kecanduan itu sebenarnya kan mengikat jiwanya, memperbudak jiwanya, sehingga orang itu enggak berdaya untuk keluar dari ikatan itu. Kalau itu dilepaskan dari dirinya, ada sesuatu yang hilang. Bahkan banyak orang takut itu kalau tidak lagi ada di area situ ya. Proses kecanduan itu sebenarnya mirip dengan orang kecanduan, ya bukan ya, kecanduan dengan dosa tertentu ya, perbuatan dosa. Bagaimana dosa mengikat orang yang terlibat dengan kecanduan itu, prosesnya mirip tuh, siklusnya mirip. Kalau kita baca Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi yang pertama adalah keinginan, ada hasrat dalam dirinya sendiri gitu, ada keinginan yang kuat menarik seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi pencobaannya ada, godaannya ada, tapi orang ditarik oleh keinginannya. Sebab kalau orang nggak ada keinginan lihat sesuatu apapun kan nggak tertarik, pegang pun nggak tertarik, karena ditarik keinginannya sendiri. Jadi ada hasrat yang sangat kuat menarik dia sedemikian rupa. Bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai dan membuat orang jatuh dalam dosa. Makanya tegas dikatakan kan, Tuhan tidak pernah mencobai. Kalau orang akhirnya terjerat dengan dosa tertentu, itu karena ditarik keinginannya sendiri. Orang kecanduan itu juga begitu tuh. Misalnya masalah pornografi. Karena memang pengen. Kalau nggak pengen kan begitu muncul ketika kita lagi buka internet muncul lah situs porno gitu, muncul dikit. Ya dia akan tutup aja kan, tidak harus dibuka karena ingin tahu, pengen tahu lebih banyak. Begitu buka ditarik lagi keinginannya, pengen tahu lebih banyak, pengen tahu lebih banyak. Akhirnya dia menikmati. Ketika dia menikmati, dia mungkin mendapatkan kepuasan, kenikmatan tertentu, tergantung dia kecanduan apa. Tapi dia mendapatkan kenikmatan tertentu dari hal-hal yang membuat dia kecanduan itu. Begitu dia sudah menikmatinya, otak manusia itu kalau sudah menikmati itu menyimpan itu dalam memorinya kuat sekali. Itu yang akhirnya pengen lagi, ingin mengulang lagi sampai akhirnya kita diperbudak oleh hal-hal tersebut. Kalau sudah diperbudak, itu sudah mengikat jiwa kita sedemikian rupa, itulah kecanduan. Ya. Makanya sulit untuk lepas. Nah kalau gitu bagaimana Pak supaya kita bisa dimerdekakan dari rasa kecanduan
yang bisa mengikat jiwa kita itu, Pak? Ada prinsip yang saya akan sampaikan secara mendasar ya, walaupun nanti tiap kasus pasti ada pendekatan-pendekatan tertentu. Kasusnya tentang kecanduan apa ya. Tapi secara prinsip pertama, akui dan putuskan untuk mengalami kebebasan. Jadi kita sendiri memang harus sadar, kalau kita kecanduan tertentu jangan disimpan terus. Itu kan seperti dosa ya. Dosa itu kalau kita berbuat dosa, lalu kita simpan, kita sembunyikan, kita semakin diperbudak oleh dosa itu. Makanya Tuhan ingin kita mengaku dosa kan, sebenarnya supaya kita cepat untuk alami kebebasan dari dosa itu. Kecanduan juga begitu. Kalau orang kecanduan pornografi, dia sudah menikmati, tetapi dia sembunyi. Dia coba untuk menutupi, tidak ada satu orang pun yang tahu. Itu sebenarnya justru dia lebih sulit untuk melepaskan diri. Semakin sulit. Ya, kecanduan-kecanduan yang lain juga begitulah. Narkoba, kalau dia juga sembunyi-sembunyi, sulit untuk lepas. Dia harus akui bahwa saya kecanduan narkoba. Saya ingin bebas. Nah, kalau orang mengakui dia punya masalah, berarti dia akan berusaha untuk alami kebebasan. Nah, kalau dia sembunyikan, lalu dia berusaha tampil baik-baik saja, nggak ada masalah. Kalau orang merasa nggak punya masalah, menampilkan diri nggak masalah di depan orang lain, di depan keluarga, maka dia kan akan menutup diri untuk alami kebebasan. Bahkan ketika ditanya pun bohong. Kalau orang nggak mau mengaku berarti kan memang nggak pengen bebas. Ya, mending diakui. Kalau memang kita ingin bebas dari kecanduan, akui kita punya masalah ini, nggak usah disangkal, nggak usah disembunyikan, akui dan tunjukkan keinginan untuk bebas. Ya, kalau sudah seperti itu kan akhirnya kita nanti melangkah lebih jauh kan, berusaha gimana alami kebebasan, cari pertolongan kan. Lalu yang kedua, temukan akar masalah, apa yang memicu kita untuk akhirnya alami kecanduan. Biasanya ada titik tertentu dalam hidup kita itu, kita akhirnya terperangkap dengan sesuatu yang akhirnya menjadi kecanduan dalam hidup kita. Ada orang yang patah hati karena dikhianati oleh kekasihnya. Ketika dia sangat terluka, dia akhirnya terlibat dengan hubungan yang sifatnya perselingkuhan. Ketika dia selingkuh dengan seseorang, dia akhirnya melakukan petualangan seksual. Tujuannya apa? Pertama untuk membalas dendam. Tetapi makin lama karena dia sebenarnya sangat terluka, dia sedang sakit hatinya, dia merasa tercampakkan, di situ dia ingin coba mendapatkan kepuasan dengan, walaupun tahu itu cara yang salah. Makin lama itu dia jadi, ketika dia sudah menikmati, mengikat jiwanya, dia terlibat dengan banyak petualangan percintaan dengan banyak orang. Dia jadi kecanduan. Ingin lakukan terus, walaupun tahu sebenarnya itu nggak benar. Itu akhirnya menimbulkan banyak masalah. Orang-orang yang terlibat dengan narkoba kan juga seperti itu. Kalau dia sembunyi-sembunyi nggak ingin bebas, makanya nggak cari pertolongan. Pemicunya apa? Mungkin pemicunya waktu itu dia pengen diterima oleh lingkungan karena dia punya masalah dengan gambar diri, karena di rumah tidak dihargai, di rumah tidak diterima, selalu dikritik orang tuanya. Jadi begitu dia berteman dengan orang-orang yang pakai narkoba, dia diterima, dia diakui, dia merasa dirinya berharga walaupun itu sebenarnya semu. Kemudian awal-awal mungkin dia menolak, tetapi karena dia merasa di situ nyaman, merasa diterima, akhirnya dia mencoba. Begitu mencoba, dia awal-awal mungkin nggak menikmati, tetapi dicoba lagi, dia mulai bisa menikmati. Begitu menikmati, makin lama di otaknya menyimpan, ini nikmat. Dan itu bisa membuat dia melupakan masalah yang membuat dia jadi terluka. Ada kepuasan tersendiri, ada kenikmatan sendiri, dan berusaha untuk melupakan
masalah yang membuat dia nggak bahagia. Ada banyak orang kecanduan karena sebenarnya coba mencari kepuasan pada sesuatu, pada saat dia merasa terluka, pada saat dia tercampakkan, pada saat dia merasa tidak dihargai, pada saat dia merasa gagal. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saudara terikat apapun, saudara kecanduan apapun, saudara tidak akan bisa tumbuh maksimal. Ada yang mengikat, itu membuat engkau justru kehilangan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin itu memberi kepuasan, tetapi kepuasan yang palsu dan sementara. Biayanya terlalu mahal untuk ditanggung untuk masa depanmu. Cari pemicunya apa? Bagian itu coba kita cari pertolongan. Kalau itu terkait dengan luka hati, bagian itu coba kita datang kepada seseorang yang bisa mendoakan kita, melayani kita supaya kita alami kesembuhan di situ. Kalau bagian itu kita merasa jadi orang yang gagal, merasa menjadi orang yang tidak punya kebanggaan. Coba kita cari pertolongan, konsultasi di bagian itu supaya kita melihat kegagalan kita dengan cara yang lebih positif. Karena banyak orang kecanduan sesungguhnya hanya pelarian. Dia ingin melupakan hal-hal yang membuat dia tidak bahagia, membuat dia terluka, membuat dia merasa tercampakkan, merasa malu dengan kondisinya, pelariannya dengan hal-hal yang akhirnya membuat dia kecanduan tadi. Lebih banyak pelarian, mencari kepuasan dan sensasi kenikmatan semu, palsu. Dia sadar, tetapi itu yang dia cari. Apalagi begitu dia sudah terikat, diperbudak, jadi kecanduan, dia tidak berdaya lagi. Yang ketiga, datanglah ke tata kasih karunia Allah dengan iman dan sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan untuk memerdekakan kita. Lukas 4 ayat 18, sangat luar biasa karena Yesus itu sebagai juru selamat itu ditegaskan di Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 itu sebagai pembebas. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku. Ia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus datang untuk membebaskan orang-orang tawanan, membebaskan orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang tertawan, orang-orang yang tertindas, salah satunya orang yang kecanduan. Dia diperbudak, ditindas oleh hal-hal yang justru merusak tubuhnya, merusak hidupnya. Dia tidak berdaya lagi untuk melepaskannya. Orang-orang yang kecanduan, orang-orang yang tertawan, orang yang tertindas membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus. Karena Yesus datang sebagai pembebas. Amin. Datang kepada Yesus dan berharap Tuhan membebaskan. Setelah itu kita mesti memotong pola yang membuat kita jatuh dalam kebiasaan itu lagi. Kalau misalnya kita punya komunitas yang membuat kita berdosa, misalnya membuat kita gampang lagi untuk tertarik dengan narkoba, harus diputus polanya. Jangan berkumpul dengan mereka dulu. Jangan lagi duduk bersama-sama dengan orang yang pemakai, sebab nggak akan kuat. Walaupun mungkin kita sudah didoakan, kita sudah alami kebebasan, tapi kalau kita masih lemah, kita akan mudah sekali tertarik untuk melakukan yang sama. Kalau kita punya kebiasaan apa? Misalnya judi, kecanduan judi. Jangan datang ke tempat orang judi. Kalau memang kita ingin alami kebebasan dan kita sudah datang kepada Tuhan mohon kebebasan, Tuhan sudah membebaskan jiwa kita, jauhi itu. Jadi hal-hal yang akhirnya menarik kita kembali pada pencobaan untuk kembali diperbudak oleh hal-hal yang membuat kita kecanduan itu, kita harus hindari, kita harus potong siklusnya.
Bahkan kadang-kadang ada orang itu masuk dalam siklus berbuat dosa itu kadang-kadang ada hari atau suasana tertentu loh. Kita harus paham itu. Ya, ada orang yang jatuh dosanya setiap hari Sabtu. Sabtu malam godaannya banyak. Ada yang Senin. Kadang-kadang setiap orang beda. Lalu tadi berkumpul dengan siapa? Gitu kan? Kita harus mengerti pola-pola di mana kita akhirnya jatuh dalam dosa. Kita terikat dengan sesuatu. Kita jadi lemah. Kita sadar. Karena kita semua kalau kita nggak menyadari itu, kita tidak ambil keputusan yang tegas, kita akan muter-muter dalam kecanduan. Kita kehabisan waktu, kita kehilangan masa depan, kita kehilangan kebahagiaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin hidup kita alami kemerdekaan. Karena penebusan Kristus Yesus itu membebaskan kita dari penindasan, dari tawanan. Tuhan ingin kita menikmati, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Yesus Kristus. Kecanduan apapun, kalau saudara ingin alami kemerdekaan dan saudara datang ke tahta kasih karunia Tuhan, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Amin. Dan saudara belajar untuk terbuka, mencari pertolongan, mencari bantuan dengan konselor, dengan hamba Tuhan yang bisa melayani saudara. Saat ini kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Yesus Kristus datang di tengah-tengah dunia ini membebaskan kami dari perbudakan dosa, dari tawanan iblis. Dan bagian dari keterikatan itu adalah berbagai macam kecanduan yang mengikat jiwa manusia. Bapa di surga, Engkau mengerti bagaimana sulitnya kami mengalami kebebasan ketika kami sungguh-sungguh sangat terikat dengan hal-hal yang menjadi kecanduan kami selama ini. Bapak, Engkau mengerti orang-orang yang sedang bergumul dengan kecanduan pornografi, dengan perjudian, dengan narkoba, dengan alkohol, dengan kehidupan yang tidak benar, dengan apapun yang membuat mereka tertawan. Sepertinya mereka harus melayani hal-hal tersebut, mereka tidak berdaya sehingga produktivitas mereka hilang, waktu mereka terbuang dengan sia-sia, masa depan mereka menjadi tidak jelas, bahkan kebahagiaan terampas dalam hidup mereka. Pernikahan mereka menjadi berantakan, keluarga mereka menjadi berantakan, pekerjaan mereka menjadi berantakan. Mereka disiksa dengan berbagai penderitaan akibat kecanduannya. Engkau adalah pembebas. Bapa, mari Engkau nyatakan kuasa kebebasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang-orang yang terikat dengan berbagai macam kecanduan boleh mendapatkan kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam jiwa mereka. Ada kuasa Roh Allah yang melampaui segala akal itu sanggup membebaskan mereka. Dan Tuhan membawa mereka dalam proses kebebasan hari demi hari. Dan mereka belajar untuk terbuka dengan seseorang, mencari pertolongan, mencari para konselor, mencari hamba-hamba Tuhan yang akan menolong mereka untuk kembali menata kehidupan mereka yang baru sebagai orang-orang yang bebas. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Yesus Kristus menjadi jaminan bahwa penindasan apapun yang kami alami dalam jiwa kami, penjara apapun yang selama ini mengikat kami, menahan kami untuk melangkah di jalan Tuhan, dalam kuasa Roh Allah, dalam kuasa nama Yesus Kristus, itu dipatahkan kuasanya, sehingga kemerdekaan sejati dalam Yesus Kristus itu boleh dialami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, pulihkan kembali keluarga-keluarga yang rusak akibat ada kecanduan yang mengikat mereka. Tuhan sudah bebaskan dan Tuhan pulihkan keluarganya. Tuhan, pulihkan masa depan anak-anak muda yang sudah mengalami kebebasan dari berbagai macam kecanduan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk semua upaya pemerintah menangani berbagai kecanduan di masyarakat, narkoba dan yang lain-lain. Kiranya semua upaya
pemerintah itu Tuhan berkati, sehingga bisa menolong banyak orang yang terikat dengan berbagai macam kecanduan dan itu menimbulkan masalah di dalam masyarakat, itu juga boleh disembuhkan, dipulihkan di tengah-tengah bangsa kami. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. God lover yang dikasih Tuhan, jika saudara punya pergumulan, apapun pergumulan saudara, yakin datang kepada Tuhan, ada pertolongan, ada jalan keluar. Kalau saudara membutuhkan teman doa, saudara butuh dukungan doa, saudara jangan segan untuk menuliskan pokok-pokok doa di nomor telepon yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa bagi saudara semuanya. Dan saudara juga boleh memberikan komentar di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.